Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji, puja syukur kehadirat Allah, kita masih bisa diberikan nafas, masih juga ditetapkan dalam keteguhan beriman dan berislam. Ya. Alhamdulillah juga Allah mudahkan ibu-ibu dari rumah ke sini, karena pasti kalau Allah nggak menjaga, ibu-ibu bapak-bapak sekalian pasti keseruduk tronton. Kalau Allah tidak menjaga di jalan tadi itu, pasti kejatuhan benda keras, pasti ketabrak ini, ketabrak itu. Itu harus kita yakini. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang terdekat saya, memang siapa yang melindungi kita kalau keluar naik motor, naik angkot, naik bus, naik kereta, sampai pulang lagi ke rumah dalam keadaan utuh? Emang siapa yang menjaga? Pasti Allah. Jadi saya mengajak ibu-ibu di sini selalu mengaitkan apa-apa itu ada Allahnya, ya, supaya kita belajar menjadi orang-orang yang kuat tauhidnya, kuat imannya. Kalau sudah begitu, insya Allah seperti tema hari ini, pentingnya menjaga niat, itu insya Allah tercapai. Karena kita biasa apa-apa tuh dikaitkan dengan Allah. Sampai rumah tadi selamat, itu pasti atas izin Allah. Maaf, bisa beli bakso, siapa yang izinin? Pasti Allah, ya Bu ya. Bisa makan bakso, siapa yang mengizinkan? Pasti Allah. Siapa yang mengizinkan kita bisa membayar bakso seporsi, 2 porsi? Itu siapa? Allah. Termasuk semua perkara-perkara besar yang kita dapatkan, ya, yang kita rasakan, yang kita lihat, itu pasti datangnya dari Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita menguatkan sehari-hari, ya, dalam keseharian, ibu-ibu di dapur, ya, di pekerjaan, di lingkungan, selalu mengaitkan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setiap detiknya itu melakukan zikrullah. Karena ingat terus siapa yang menjaga, siapa yang menyelamatkan, siapa yang memberikan izin ketabrak ini, ketabrak itu, siapa yang mengizinkan kita kena virus ini, virus itu, siapa yang mengizinkan kita kena sihir. Itu pasti Allah semua. Alhamdulillah hari ini masih diberikan nyawa saya, Bu, ya, ibu-ibu juga masih bisa bertemu di Al-Mukarramah yang datang 5.000 orang. Itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan miliaran. Jadi alhamdulillah ini kan disiarkan di Instagram, ya, Instagram live, sama-sama mengkaji ilmu, yang jauh-jauh dari rumah ke sini, ya, dengan menyisihkan waktunya, tenaganya, mungkin biaya. Mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan berbagai kenikmatan yang lebih lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya sebenarnya akan membahas tema dan materi yang saya betul-betul insya Allah paham, ya Bu, ya. Jadi saya tidak akan melenceng dari apa-apa yang saya tidak ketahui. Termasuk tema kali ini, pentingnya dalam menjaga niat, ya. Itu saya akan memberikan nanti contoh-contoh yang real ketika niat kita melenceng, ya. Ketika niat kita tidak lurus karena Allah,
ketika niat kita masih belok kiri, belok kanan, itu semua pasti ada konsekuensinya. Seperti halnya niat lurus, itu pasti ada konsekuensi. Nah, niat kalau berbelok pun sama, itu pasti ada konsekuensinya. Cuma kebanyakan dari kita nggak tahu kalau sebetulnya apa yang kita dapatkan itu hasil mungkin dari niat-niat kita. Nanti saya mau nakut-nakutin ibu-ibu sekalian, biar nanti pulang dari Masjid Al-Mukarramah ini itu belajar untuk istiqomah meluruskan niat. Jadi saya tidak akan membahas tentang ilmu umum, maksudnya ya kalau salah niat itu akhirat nggak dapat, itu sudah, saya yakin ibu-ibu sudah meyakini itu ya. Jadi innamal a'malu binniyat, itu saya yakin ibu-ibu sudah paham. Nah, saya akan membahas dari sisi yang tidak diketahui banyak orang, ya. Apa sih efek kalau kita niatnya itu sedekahnya nggak lurus, kalau niat kita dalam sholat duhanya nggak lurus, efek apa kalau sholawatnya kita nyolawatin mobil. Ada yang masih begitu? Lihat rumah bagus disolawatin, lihat mobil bagus disolawatin. Nah, kira-kira itu sudah betul atau enggak? Saya akan membahas dan memberikan rahasia, Bu, bahwa ketika niat kita tidak lurus, ini catat ya, ketika niat kita tidak lurus berarti ada kekosongan di situ. Contoh, sedekah biar kaya, itu kosong sebenarnya. Baca Quran biar jinnya kabur, itu kosong sebenarnya. Apalagi sholat duha biar kaya, itu kosong sebenarnya. Kemudian membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, niatnya tidak lurus, tidak lillahi ta'ala, itu sebenarnya kosong. Nah, saya kasih tahu ibu-ibu nih, ketika ruang kosong itu tercipta, maka itu akan diisi salah satunya oleh para jin. Ya, jadi jin itu diciptakan tidak sia-sia. Mereka oleh Allah diizinkan masuk ke ruang-ruang kosong yang tidak lillah. Sholawat biar kaya, masuklah jin ke dalam tubuh, sehingga efeknya tidak selalu tentang sakit ya Bu ya. Tetapi kalau kita sedekah, sholawat, itu niatnya kaya, saya yakin biasanya ini akan mempengaruhi kehusyuan, mempengaruhi sifat, mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi pola pikir. Cuma kita nggak sadar. Kita taunya kalau ada jin itu ya apa istilahnya, bentuknya aneh-aneh masuk begitu, kesurupan. Tidak selalu begitu. Kita kalau kebiasaannya tahajud, niatnya tidak lillahi ta'ala, artinya ibu-ibu tahajud ketika ada permasalahan ya, ketika ada yang ingin dicapai dalam urusan dunia, itu makhluk-makhluk tadi akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga menjadi kebiasaan, mempengaruhi otak kita, mempengaruhi niat kita, darah kita. Untuk seterusnya, kalau tahajud itu pasti dia niatnya dunia lagi. Nah, setelah tahajud repotnya apa? Nanti dia pasti sholat ke masjid itu tujuannya dunia lagi. Dia nanti sedekah juga sama. Niatnya apa? Dunia lagi, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, itulah ruang kosong yang diisi oleh para makhluk, yang dia punya nafsu, dia punya keinginan, mereka punya ego, akan masuk ke dalam darah kita. Nah, kalau sudah masuk, repot ya, karena banyak orang tidak tahu kalau ngelusin jin itu kok selalu membacakan ayat ya umum. Padahal banyak begitu ya, jin-jin yang sudah masuk ke dalam kita itu karena hari-hari kita itu mengisi ibadah-ibadah kita itu dengan kekosongan niat. Kekosongan niat ini maksud saya tidak ada lillahi ta'alanya. Nah,
Dari dulu akil balik sampai sekarang, kita hitung berapa kali kita niatnya itu nggak lurus-lurus. Nah, kalau sudah begitu, berarti dalam otak kita, ya, di hati kita, di dalam darah kita, itu banyak, ya, hal-hal yang tidak kelihatan itu mempengaruhi. Jadi ibu-ibu ngapain istilahnya takut, di pojokan ada pocong. Yang di dalam itu aja udah banyak. Yang dalam otak aja udah banyak, di mata aja udah banyak, di lisan aja udah banyak. Ya, emang ibu-ibu kalau ngomongin orang, ngomong gibah itu, emang jin itu nggak masuk? Masuk, Bu. Sehingga makin sedep ngomongin orang. Ya. Emang ibu-ibu kalau marah itu, ya, emang jinnya nggak masuk? Oh, masuk, Bu. Masuk. Jadi memang kalau Allah menyuruh, ya, berfirman bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Udah, ini pegang aja ayat ini, pegang, Bu. Gak usah improv. Kan banyak tuh saya lihat, maaf ya, ada seminar-seminar itu improv tuh. Sholat khusyuk katanya. Tapi ada niatnya terselubung. Wah, biar karirnya sukses, biar usahanya lancar. Itu sholat khusyuk tuh banyak. Itu juga sama, Bu. Kalau tujuannya sholat khusyuknya itu biar rezekinya itu datang, yang datang itu bukan rahmat Allah. Nah, yang datang itu para jin yang masuk ke dalam tadi ruang kosong tadi. Ya. Jadi saya juga cerita ini tentang pengalaman. Saya bertemu dengan banyak orang, ya, banyak cerita. Ketika seseorang misalkan membaca surat di rumahnya, membaca Quran, niatnya untuk mengusir, begitu ya. Niatnya untuk mengusir itu sudah sebetulnya tidak menyelesaikan. Saya tidak melarang ibu-ibu misalkan ketika rumahnya dirasa tidak nyaman kemudian dilarang membaca Al-Quran, bukan begitu. Baca Qurannya harus, tetapi niatnya, Bu, harus lurus karena Allah. Karena kalau baca Quran niatnya untuk musir jin, ini rahasia besar, ya, rahasia untuk semua ustadz yang belum paham. Kalau baca Quran niatnya untuk musir jin, siapa yang datang? Jin lagi. Ini fakta di lapangan. Ini fakta di lapangan, Bu. Jadi termasuk, maaf, yang lagi menghafal Quran, kalau niatnya hanya untuk mengejar al-hafiz, sama masuk juga. Mereka masuk ke otak, ya, dalam bentuk yang kecil-kecil mempengaruhi keinginan kita. Itu yang istilahnya berkaitan dengan hal-hal kebaikan. Apalagi yang buruk-buruk, udah masuk gitu. Jadi saya mengajak ibu-ibu sekalian, kalau di salah satu bacaan sholat kita kan selalu beberapa dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Udah jelas itu. Sesungguhnya sholatku, sholat apa? Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, ke masjid, sholat wajib, ya, apapun itulah pokoknya. Kemudian ibadah, umroh ini, karena ada beberapa kawan saya itu, dia umroh itu pas ada masalah aja, lagi ada masalah, umroh tuh, gitu ya. Pas lagi ada masalah, pergi dia umroh, supaya pas di depan Ka'bah itu dikabul doanya. Tapi Allah itu karena maha baiknya, dan kalau soal dunia itu murah bagi Allah tuh, dikasih. Ada teman saya tuh, dia pengen kaya, Bu. Niatnya, dia umroh, pulang dari sana umroh, kaya betulan. Betul, kaya, omsetnya miliaran, Bu. Saya kasih tahu. Cuma apa? Coba dia niatnya ke sana ya cuma untuk urusan dunia. Padahal sesungguhnya sholatku, ibadahku, termasuk umroh, membaca Quran, ibadah haji,
ya, membayar zakat, bersedekah. Itu kan jelas di situ untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terus kemudian hidup dalam kita hidup melakukan banyak aktivitas itu juga sama. Kita nggak boleh kosong-kosong begitu ya. Saya tuh kebiasaan kalau di rumah gegeroh Bu tahu, cuci piring, membantu istri saya. Itu selalu saya awali dengan bismillah. Menabur garam, bismillah. Ya, cuci mobil, bismillah. Ketika memeluk anak-anak, ada Allahnya di situ. Supaya nggak ada ruang kosong. Kalau masalah jin sebenarnya, meskipun ini rahasia, kalau masalah jin sebenarnya ini remeh lah. Yang paling besar lagi urusan kita itu di akhirat nanti bangkrut. Sama Allah dibilang bohong kamu. Jihadnya buat dianggap pahlawan ya. Sedekahnya supaya kaya, supaya dipuji orang, ke masjidnya karena dia malu, nggak enak, aku kan Pak RT, masa nggak ke masjid. Itu kan udah niatnya udah apa ya, memang kelihatannya baik, tapi di mata Allah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini kan berarti global, urusan sholat ya, urusan ibadah, menikah, bekerja, pergi ke pengajian. Apalagi ya ibu-ibu itu kerjaannya baik sama tetangga, senyum Bu, bahkan senyum pun tidak boleh kita istilahnya sia-siakan. Kalau bisa usahakan aku senyum karena Rasul mencontohkan dan Allah ridho ya kalau kita itu jenggotnya panjang ya senyum gitu ya. Jadi banyak istilahnya ruang-ruang kosong yang mungkin ibu-ibu kita tidak sadari itu kosong betulan karena tidak ada Allahnya. Ada kemarin saya baca itu perbaiki istilahnya bacaan Quranmu katanya supaya rezekimu juga lancar. Lah itu kan sepertinya bagus ya. Jadi nasihat-nasihat yang kurang tepat itu saya temukan itu banyak di Facebook, di Instagram. Padahal nasihat yang tepat itu perbaikilah bacaan Quranmu, perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu, perbaikilah kualitas sholatmu, semata-mata karena Allah itu. Nah kalau sudah begitu, itu insya Allah akhirat kita pahala dapat Bu. Jadi selama ini kita mungkin dicekoki dengan hal-hal yang berbau barat lah ya. Kan kalau ilmu barat itu ada istilahnya ketika sedekah itu seperti melemparkan bola, dia akan memantul. Nah, itu kan ilmu barat ya. Artinya sedekah itu mereka juga mengakui orang barat itu. Ketika mereka mengeluarkan lebih, mereka akan mendapatkan. Nah, kalau orang muslim sebaiknya patokannya Al-Quran dan Sunnah. Kalau ibu-ibu sedekah subuh tuh ya, udahlah nggak usah pikirin bonus. Bonus tuh maksudnya biar selamat, biar nanti dikasih lagi sama Allah. Nggak usah mikirin bonus, udah aja ibu sedekah, dirubah keyakinannya bahwa aku sedang sedekah, umroh, baca Quran semata-mata menunaikan perintah Allah. Nah kalau sudah begitu, nanti kebiasaan itu dibentuk, insya Allah jadi kebiasaan ibu-ibu. Ya, nanti di jalan misalkan ibu-ibu disalib orang, Rasul mencontohkan tidak mudah marah. Kemudian ciri orang takwa juga tidak mudah marah. Itu yang harus dipegang, termasuk di kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tema hari ini saya mengajak ibu-ibu sekalian mulai dari sekarang jangan sampai banyak ruang kosong yang kita bentuk
sehingga efek buruknya ya salah satunya itu Allah menciptakan jin itu untuk masuk ke titik-titik ini. Jadi jin itu diciptakan bukan cuma hanya sebagai hiasan, nongkrong di pohon, nongkrong di genteng ibu, ya, bersarang di kamar mandi ibu-ibu gitu, bukan cuma itu. Ya. Tapi mereka itu diciptakan luar biasa banyak, ya, dan mereka diizinkan oleh Allah itu masuk ke niat-niat yang tidak lillahi ta'ala. Kalau sudah begitu kira-kira ibu takut ya? Harusnya takut ya bu ya. Kalau apa istilahnya niat kita kurang lurus, yang pertama pasti Allah nggak nerima. Nah yang kedua ibu mikir nanti ada jin masuk gitu kan, kan geli ibu ya. Ibu kalau jin itu geli apa takut bu? Kalau saya geli ibu. Itu jadi saya mengajak ibu-ibu, kalau ayatnya yang tadi saya ceritakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, pegang bu ayat ini, pegang betul-betul. Ingat, kalau bisa bikin kaligrafi atau buat kaligrafi yang mengingatkan, pajang itu di ruang tamu. Oh sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Biar diingetin terus. Atau jadi profil picture begitu ya. Ketika ibu buka handphone, Bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone juga harus pakai Bismillah, betul. Nonton TV itu pakai Bismillah dulu, supaya nanti Allah juga berkenan menjaga kita. Di handphone itu kan banyak tuh jebakan-jebakan ya, terutama yang untuk ikhwan tuh. Banyak jebakan-jebakan. Kalau kita mulai dengan Bismillah, mudah-mudahan Allah itu memberikan penjagaan mata kita, gak lihat hal-hal yang tidak senonoh begitu ya. Lihat TV juga, kalau kita niatnya karena Allah, pasti akan memilih bu, tontonan ini kayaknya kurang bagus, tidak sesuai syariat. Apalagi maaf ya, nonton film-film yang gak manfaat sama sekali ya. Yang lagi KKN itu nggak ada manfaatnya bu, betul ya. Buat apa? Kalau film-film atau konten-konten yang mengajak, mengingatkan kepada Allah, nah, nontonlah. Tapi kalau isinya bikin kita jadi takut ya, kita jadi bercampur dengan kesyirikan, ibu mending nggak usah. Jadi kalau kita biasa apa-apa niatnya karena Allah, pasti akan terbawa kemana-mana. Makan, ingat Allah, ya, masuk kamar mandi, ingat Allah, di jalan, ingat Allah, bermedia sosial, ingat Allah. Artinya kita ingat melakukan kebaikan-kebaikan di situ. Kalau kita terbiasa lurus niat kita dalam ibadah, sholat, mudah-mudahan ketika kita bermain gadget bu, kita melihat itu hal-hal yang Allah ridhoi biasanya. Konten-kontennya vlog siapa ya, nonton artis siapa, itu biasanya Allah itu akan mengingatkan melalui perantara malaikat-malaikat yang menjaga kita itu. Jangan nonton ini, jangan nonton itu biasanya seperti itu. Nah, jangan-jangan kita ini nonton sinetron serampangan, ya nonton YouTube juga semua hal yang gak manfaat. Jangan-jangan kita ini selama ini kalau beribadah, sholat itu niatnya nggak lurus gitu. Saya udah pernah cerita belum di sini ya? Ada ibu-ibu tuh. Ini menurut saya tuh cerita ini menarik dan ini jadi pelajaran. Ada ibu-ibu ya, setiap maghrib itu panas, badannya dingin sampai menjelang subuh. Dokter sudah kasih obat, tapi masih di herbal udah, tapi masih. Kemudian dia coba istilahnya membaca Quran, niatnya untuk nyembuhin. Sudah. Ternyata pas telepon itu dengan saya dari jauh itu, saya tanya, suara saya masih kedengaran? Saya nanya begini, Bu, Ibu beberapa minggu terakhir ini setelah Ibu merasakan
gejala yang aneh ini, coba ibu koreksi. Ibu ada ibadah tertentu yang dilakukan yang niatnya tidak ada lillahi ta'alanya. Ibu itu mikir itu apa? Saya kayaknya ini deh. Jadi saya kalau Senin Kamis itu puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Nah Bu, niatnya apa Bu? Niat saya itu biar gula darahnya turun. Gula darah turun. Kemudian ketemu, Bu, ketemu ini. Jadi saya kasih tahu Bu nih, saya tidak bisa melihat jin ya Bu. Saya tidak bisa merasakan jin. Tapi saya berkali-kali banyak membakar kerajaan mereka karena mereka menyerang kawan-kawan saya ya jamaah. Jadi si ibu ini mengakui bahwa saya sholat puasa Senin Kemisnya itu niat yang paling kuatnya itu biar gula darahnya naik. Nah itu sehingga tadi saya bilang kalau ibadah sunnah apalagi yang wajib, niatnya tidak lurus, belok-belok atau improvisasi seperti tadi menurunkan gula darah itu kan udah belok-belok. Yang masuk tadi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, sehingga setiap maghrib sampai menjelang subuh badannya itu dingin sampai berminggu-minggu. Setelah saya berikan nasihat, Bu, mulai sekarang luruskannya. Ibu kalau misalkan melakukan ibadah sunnah puasa Senin Kemis, udahlah niatkan lillahi ta'ala. Kalau ibu mau turunin gula darah, cari aktivitas lain, yaitu diet. Kan boleh Bu ya. Tapi jangan dicampur ibadah sunnah dipakai buat turunin gula darah. Sebetulnya itu bisa tercapai. Kalau niatnya lurus, turun gula darah itu bonus. Sehingga apa? Akhiratnya dapat, dunianya gula darah turun, mungkin berat badan turun. Itu Allah berikan. Jadi jangan fokusnya untuk menurunkan gula darah, tapi lillahi ta'alanya nggak ada. Makanya ini fakta. Ketika ibadah kita niatnya tidak lurus, jin masuk. Setelah saya berikan pengertian, Bu, mau mulai sekarang ibu sholat puasa sunnahnya diterusin, tapi niatnya dilurusin lillahi ta'ala. Seketika si ibu itu merasakan banyak aliran itu keluar dari badannya. Ini apa ya? Kok dari tangan, dari kaki itu seperti ada aliran ser. Saya kasih tahu, Bu, itu jin. Itu jin yang masuk karena salah niat. Nah, sampai sekarang alhamdulillah. Jadi malam berikutnya udah gak dingin lagi badan itu. Jadi kalau membicarakan tentang ayat Allah, kalau kita laksanakan ya mendapat pahala, tapi kalau tidak dilaksanakan, nah itu ada konsekuensinya. Tetap ya Bu, ada istilahnya reward and punishment begitu. Termasuk membaca Quran tuh. Baca Quran karena pahalanya per huruf. Iya, tapi yang lillahi ta'ala. Ya. Yang lillahi ta'ala itu dapat pahala per hurufnya. Kalau dia baca Quran cuma nggak ada niat di situ, jadi harus dihadirkan niat itu. Aku baca Quran ini untuk ini soal rasa misalnya. Aku baca Quran untukmu ya. Kalau itu tidak ada, ya kosong nanti. Akhiratnya nggak dapat, dunia nggak dapat, malah hal-hal yang tidak kelihatan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya termasuk hal-hal lain lah ya yang sifatnya umum di kehidupan kita. Kalau bisa kita niatkan lillahi ta'ala, bekerja itu niatkan karena Allah menyuruh kita untuk bertebaran ya di muka bumi sebagai bekerja. Itu nanti pahalanya akhirat dapat. Menikah juga sama, niatkan. Maaf
Jangan menikah niatnya hanya untuk melampiaskan nafsu. Itu kan banyak, biar aku nggak zina, aku nikah. Itu kan udah sepertinya baik, tapi biasanya kalau orang-orang seperti itu, yang namanya laki-laki itu kan apa ya? Ya istilahnya banyak godaan mata. Itu nanti dia ada keinginan lagi, nanti alasannya aku daripada biar gak zina lagi, nikah lagi, meskipun boleh. Jadi menikah itu sama. Lillahi ta'ala itu harus dimunculkan. Ya. Ya, semua hal yang ibu lakukan, apapun itu, dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, munculkan niat. Aku sedang diawasi Allah, ya, malaikat raqib dan atid juga argonya jalan terus. Kemudian yakini betul bahwa aku diciptakan ini untuk beribadah. Jadi aku mengisi makan aku, mandi aku, nonton TV, nulis status di Instagram, di Facebook, ngupload video, ngupload foto, ya, apapun itu usahakan ada Allahnya. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah terus. Hidayah berupa kesadaran. Kalau pakai kerudung, niatnya untuk Allah. Ya. Kalau pergi pengajian, niatnya untuk Allah. Pergi umroh, niatnya biar Allah ridho. Belajar Quran, biar Allah ridho. Ibu-ibu melayani suami, ya, memasak, mencuci, termasuk yang lain, biar Allah ridho. Kalau sudah seperti itu, ibu bayangkan pahala kita banyak sekali nanti. Pahala selain sholat, selain puasa, pahala kita mencuci piring, niatnya karena Allah. Pahala kita senyum dengan orang, niatnya karena Allah dapat. Pahala kita memaafkan orang, karena Allah dapat. Pahala kita menahan amarah, karena Allah dapat, ya. Dan semua aktivitas kita, kalau kita biasakan niatnya lurus karena Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat timbangan amal kita berat, Bu. Jangan sampai kosong, ya. Ibadahnya bagus, banyak, sedekah, puasa, sholat tahajud, tapi pas ditimbang-timbang di sana, dihisab itu kosong, ya, karena semua yang kita lakukan itu nggak disadari, semua untuk dunia, semua untuk dunia. Nah, ini juga problem. Kalau kita dalam beribadah niatnya itu nggak ada Allahnya, sulit khusyuknya, Bu. Betul, sulit khusyuknya. Saya pernah ada ibu-ibu ya dari luar kota. Jadi ketika sholat baca Quran itu dia nggak dapat menyantuni anak yatim, nggak dapat feel-nya itu loh. Jadi kayak hambar, kayak hampa. Nah, setelah istilahnya tanya jawab, ketemu ibu-ibu, ternyata apa? Si ibu ini itu sering dengerin, ya, ada quote-quote, seminar-seminar, maaf ya nggak semua ya, yang di situ diarahkan untuk kaya. Semua, Bu. Sholat, sedekah biar kaya, tahajud biar kaya. Nah, sama Allah nggak dikasih istilahnya nikmat khusyuk. Nah, seketika itu si ibu itu nangis, ternyata betul mempengaruhi. Kalau ibu-ibu niatnya nggak lurus-lurus, ya, khusyuk itu nggak dikasih sama Allah. Jadi paham ya, Bu, ya. Mulai sekarang, ya, kalau efek dunia kan saya selalu mewanti-wanti. Kalau niatnya nggak lurus, baca Quran, yang datang jin. Kalau tahajudnya hanya menginginkan dunia, yang datang jin lagi. Makanya judulnya apa namanya, bagus sekali nih. Pentingnya menjaga niat, insya Allah penting sekali, ya, untuk keselamatan kita di akhirat dan keselamatan kita di dunia. Ini sudah mau jam 3. Nanti kita kasih sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang istilahnya mau, ya, bahasanya konseling, ya, permasalahan tentang musibah, tentang sakit,
atau yang akhwat saya belum dapat jodoh. Itu semua ada rumusnya. Nanti saya akan buka rahasia di sini. Mudah-mudahan setelah nanti tanya jawab, ya habis ibu-ibu dari sini pulang dari sini meluruskan niat. Mudah-mudahan dengan niatnya lulus itu banyak permasalahan kita itu yang selesai. Permasalahan musibah sakit, permasalahan jodoh, ya, permasalahan apapun kita mulai dulu dengan meluruskannya. Kan kata Allah, kalau akhirat kita kejar, dunia itu dapat. Ya, akhiratnya kita dapat, mudah-mudahan dunia berupa kesembuhan, berupa jalan keluar, berupa datangnya jodoh, berupa hal-hal yang kita inginkan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah ridho memberikan. Itu ibu-ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan, tidak usah malu-malu ya. Atau gini, dari tadi di sini udah ada yang jantungnya, ini saya senang sekali nih membahas ini. Ada di sini yang jantungnya sudah berdegup kencang, jadi jantungnya ketika datang ke sini lebih cepat, ya. Atau tiba-tiba istilahnya di sini ketakutan. Nah itu nanti kita bahas. Ya, khawatirnya apa? Ada ibadah tertentu yang dilakukan salah niat, itu sehingga makhluk tersebut masuk ke dalam jantung, masuk di mata, masuk di otak, masuk di aliran darah. Jadi kita selesaikan sekarang. Ayo ngaku bu, siapa yang udah deg-degan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ayo jika ada yang bertanya, atau mau konsultasi juga boleh. Kesempatan ibu tidak ada kan? Mohon Untuk nanya semua nanya ya, alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam, alhamdulillah. Ya, oleh masalah sila, jadi anaknya itu merasa kayak ketakutan gitu sama berlebihan. Padahal sebetulnya dia itu mampu gitu, kalau istilahnya bisa, tapi belum apa-apa itu dia takut gitu. Entah kenapa tidak di sekolah atau di rumah di mana gitu. Banyak khawatirnya. Iya, khawatir berlebihan gitu. Tapi bukan khawatir kayak misalkan takut di rumah tidur sendiri, terus takut sesuatu yang aneh-aneh gitu, enggak. Memang menjadi karakter kalau di sekolah banyak takutnya. Kalau di Padahal takut gitu, takutnya tuh kayak ini nggak apa-apa Sheila. Sheila cantik, nggak apa-apa sayang. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan pada anak itu kalau anaknya di bawah akil balik atau anaknya sudah lepas akil balik, ini nggak jauh-jauh dari perilaku ayah ibunya sebenarnya. Jadi seperti halnya orang tua kita menurunkan hidung yang mancung, hidung yang masuk gitu ya. Itu kan gen yang turun dari orang tua. Nah, sifat juga sama sebenarnya. Sifat anak kita itu, ibu bisa lihat. Teman-teman anak-anak ibu atau anak ibu sendiri, itu kan bisa lihat. Jadi watak dari ibu bapaknya itu tergambar melalui anak sebenarnya. Betul. Saya mengenal bu seseorang ya. Ini anaknya itu memang masih kecil belum akil balik, tapi sering istilahnya improv lah, cerita tuh berlebihan. Ternyata pas saya lihat ibunya, sama itu, sama begitu. Jadi lebay, lebay itu. Jadi orang tua itu akan menurunkan sama Allah itu akan diturunkan kebaikan dan keburukan anak itu turun otomatis ya, atau sel DNA-nya lah apalah. Nah, sama kalau seorang anak itu banyak khawatirnya, itu tinggal dilihat
siapa bapak ibunya yang punya karakter yang sama hampir. Kan ya Bu ya. Itu jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ. Apakah bisa dirubah? Insya Allah bisa dirubah. Saya waktu itu ada orang Kalimantan bertanya kalau anak saya tuh Ustaz, kalau dikasih tahu tuh keras kepala, mungkin sudah over kalau. Kan ada anak-anak yang kita kasih tahu masih ngeyel sesekali lah. Tapi ini anaknya itu keras kepala luar biasa. Kemudian waktu itu saya cuma nanya, Bu, itu anaknya itu mirip siapa? Ibu atau suami? Oh, itu mirip saya. Oh ya udah Bu. Itu kenapa? Jadi anak itu sebenarnya gambaran dari perilaku orang tua. Nah kalau jodoh kita, itu insya Allah gambaran kita ke orang tua ketika belum nikah. Itulah jodoh kita itu keras kepalanya, apa nurutnya. Itu gambaran kita sama orang tua seperti itu. Sekufu. Nah kalau anak, gambaran si orang tua itu bisa dengan orang tuanya, bisa dengan suaminya, atau karakter kebiasaan salah satu ibu atau bapaknya. Nah setelah saya bilang, Bu, di konseling pertama, Bu, Ibu, kalau Ibu sudah paham bahwa anak itu gambaran dari perilaku Ibu mau nggak sih berubah mulai sekarang? Kalau suami ngasih tahu, mau coba untuk dengerin, atau siapapun misalkan kasih nasihat, jangan keras kepala. Konseling kedua, minggu berikutnya, itu cerita beliau, Ustaz, anak saya itu tanpa saya kasih tahu sudah mau nurut. Padahal saya nggak kasih tahu ya Ustaz ya. Ibu gimana? Ya saya istighfar, banyak-banyak introspeksi, kemudian saya juga berubah. Nah, si anak tuh ibarat buntut, dia akan istilahnya mengekor, mengikuti kepala si orang tuanya. Anak saya itu, Bu, saya cerita anak saya. Saya itu kan termasuk orang yang belajar untuk tidak takut sama preman, sama hantu, sini itu saya belajar untuk tidak takut ya. Sama anak saya itu, kalau di istilahnya self defense-nya tinggi dia. Dia itu mau kakak kelasnya kayak mau anak SMP, anak saya kelas 3. Kalau ada yang ganggu, dia berani dia. Nah itu darah. Kalau orang Jawa tuh getih ya. Seperti itu. Nah Ibu kalau menemukan seperti itu di Sheila, ya, nanti mungkin papahnya untuk lebih istilahnya berani. Kalau melakukan sesuatu, kalau saya gini, perkara hasil itu kumaha Allah, gimana Allah. Yang penting saya ikhtiar dulu. Perkara hasil itu adalah prerogatif Allah. Biarkan nanti Allah yang memberikan hasilnya. Urusan kita ikhtiar. Kalau sudah begitu, insya Allah kita dalam melakukan sesuatu tuh percaya diri aja, berani aja, ngalir aja. Seperti itu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bisa aja orang, saya pernah nangani ada anak SD di Garut, ya. Jadi anaknya itu introvert sekali di rumah itu. Di sekolah sama, dia introvert sekali, tidak mau bergaul. Ketika saya tanya ibunya, karena si anak ini diurusi oleh kakek neneknya. Nah ternyata maaf, kakek neneknya itu kayaknya sering ngasih jampe-jampe ke anaknya itu. Sehingga si anak itu maaf, senangnya menyendiri, banyak takut. Itu sudah masuk makhluk. Meskipun yang dibaca Al-Quran. Jadi hati-hati ya Bu ya. Kita bisa kebal bacok dengan membaca Al-Quran bisa, tapi niatnya salah. Kita bisa disegani oleh orang ya, dengan membaca Quran, silahkan, tapi niatnya disalahkan tadi. Yang bantu kita itu jin istilahnya. Nah, setelah saya doakan waktu itu, saya kan cuma mengandalkan doa ya Bu ya. Ya Allah, jika memang ada sifat tertentu yang dimiliki oleh anak ini karena pengaruh dari hal-hal yang tidak sesuai syariat yang dilakukan oleh kakek neneknya, aku mohon ampun. Itu anak itu muntah di rumah sakit itu. Tapi dari situ orang tuanya ngasih laporan, Ustaz, ini anak saya kok di sekolah jadi lebih cerewet ya, lebih berani ya. Biasanya nggak berani, dia nutup diri dari teman-temannya. Jadi memang jin itu bisa mempengaruhi sifat seseorang. Ya. Nah, jin itu terundang oleh tadi amalan-amalan kita yang tidak sesuai syariat. Untuk
Mama Sheila bisa 2 hal tadi ya, mungkin nanti papahnya kasih pengertian. Pak, ayo lebih pede, lebih berani melakukan sesuatu itu udah hasilnya mah itu kumaha Allah. Yang penting kita ikhtiar dulu gitu. Atau yang kedua, Sheila lihat Om takut nggak sama Om? Nggak sayang, nggak takut. Betul. Nah, berarti memang karena kalau ada makhluknya, saya pernah waktu itu ada anak itu si anak itu ada makhluk yang datang. Jadi pengajian seperti ini, itu dia bilang, jangan salaman sama Ustaz. Jangan salaman sama Ustaz. Itu tangannya ditali, dia lihat. Kan ditanya pulang, kenapa nggak mau salaman sama Ustaz? Tadi tangan adek itu ada yang nali, ditali. Jadi nggak boleh ikut saya itu. Jadi makhluk tadi. Memang si anak tadi memang kita sering dibaca-bacain, baca surat Yusuf biar ganteng. Hati-hati Bu. Kalau lagi hamil ya, jangan baca surat tertentu untuk kepentingan yang tadi, biar ganteng, biar soleh. Karena salah niat. Kalau kita mengkhususkan satu surat untuk kepentingan dunia, insya Allah jin itu datang. Yang terjadi nggak ganteng biasanya. Yang terjadi apa? Si anak bisa jadi indigo, bisa lihat ini itu, bisa nerawang. Karena tadi apa? Kalau niat baca Qur'annya hanya untuk kepentingan dunia, yang datang, yang masuk itu jin. Nah, paham ya Bu? Sheila nggak takut sama Om kan? Nggak, apa ya? Nggak deg-degan kan? Nggak. Tapi sebelum-sebelumnya nggak ada cerita aneh-aneh Bu? Oh gitu. Nah itu mungkin karena sudah menjadi karakter. Jadi orang tuanya harus berani dulu. Kalau sudah berani nanti insya Allah itu jadi lebih cepat. Jadi dipotong dari sekarang. Kalau sudah akil balik itu nanti jadi karakter baku si orang tersebut. Tapi kalau belum akil balik, orang tuanya asal merubah aja, insya Allah ngekor nanti anak sifat. Begitu. Amin amin ya Bu ya. Itu masalah. Makasih sudah datang hujan-hujanan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang lain. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang meluruskan niat. Ini berhubungan dengan aktivitas saya sehari-hari kan di dunia anak. Saya mengenalkan ayat kursi kepada anak. Dan salah satunya saya menyampaikan salah satu imam membaca ayat kursi itu, salah satunya kan menggunakan hadis yang mengatakan bahwa tapi pernah satu sahabat kalau tidak salah ya membaca ayat kursi itu untuk mengusir jin kan. Nah kalau misalkan saya mengenalkan hal itu kepada anak, termasuk niatnya lurus kita. Kemudian ada pertanyaan dari anak, jin itu di mana adanya? Ada di mana? Kemudian saya jawab, jin itu seperti manusia, lalu bicara jin dan manusia. Iya. Sama, berarti sudah jin makhluk gaib dari sekitar kita. Kemudian saya ada di sekitar kita di sini, di ruang kelas ini. Saya menyampaikan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa bedanya di sini dengan setan, dengan iblis? Saya takut salah menyampaikan kepada anak, jadi mohon pemahaman dari Ustaz. Iya. Iya. Bagus pertanyaannya Bu. Jadi menerangkan sesuatu itu sesuai dosis. Ya. Kalau anak-anak kan nggak tahu lillahi ta'ala itu seperti apa. Jadi yang paling bisa istilahnya dikasih pengertian ke mereka adalah tadi memang ada salah satu riwayat menceritakan istilahnya mengusir lah ya dengan ayat kursi. Tapi jangan lupa pasti Rasul itu niatnya lillahi ta'ala. Pasti. Ya, jadi kalau ke anak, ibu silahkan lah, istilahnya mengiming-imingi berbuat baik itu, istilahnya nanti masuk surga. Surga itu nanti kalau di sana tuh bisa jadi Iron Man. Kalau saya gitu, nanti bisa istilahnya, adek mau beli apa, mau minta apapun nanti langsung datang, itu kan boleh. Tapi kalau sudah dewasa, tetap harus
dikasih pengertian yang semua ibadah itu pasti Rasul itu pasti mencontohkan dengan keikhlasan membaca ayat kursi. Karena pada faktanya Bu, maaf ya, banyak orang yang saya itu, Ustaz, saya sudah baca surat Al-Baqarah, baca 30, kenapa saya masih kena? Saya sudah baca Al-Ma'surat, kenapa masih kena? Nah, yang tidak diketahui bahwa ayat-ayat itu bukan mantra. Bukan mantra, ya. Itu isinya doa, Al-Ma'surat doa. Nah, Allah itu melihat siapa yang berdoa. Sekarang kita baca Al-Ma'surat, bagus doanya. Tapi kelakuan kita, dolim mulutnya, maaf ya, tidak bisa menjaga pandangan, sholat juga belang bentong, niatnya gak lurus. Gimana Allah mau mengabulkan doa tadi? Oh yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan memperkenankan doa-doa orang yang beriman serta melakukan amal soleh. Jadi kalau maaf, hari-hari kita masih kacau, baca surat ini, surat itu, jin itu gak gentar Bu. Ini saya kasih rahasia. Jin itu tidak gentar dengan bagusnya bacaan seseorang, tidak. Jin itu gentar ya dengan seseorang yang dia mengamalkan apa yang dia baca. Karena maaf, saya juga ngisi di beberapa rumah tahfiz ya. Kenapa kok pada muntah? Padahal saya menerangkan tentang kayak gini, lurus niat, akhlak Rasul. Kenapa kok mereka pada ada yang istilahnya langsung berkata kotor di sini ke saya? Itu lumayan banyak. Nah, Ibu silakan nanti diteruskin baca ayat kursi itu untuk Musiti, silahkan. Karena dosisnya memang untuk anak-anak. Nah, jin itu ada di mana? Di mana-mana Bu. Jadi jin itu bukan cuma nongkrong di pohon tadi saya bilang. Bahkan kata guru saya begini. Ketika kita ngambil buah yang kita istilahnya tidak bilang dulu, tidak minta dulu, nah di situ jin semua isinya. Saya juga pernah nerima sesuatu dari orang yang saya tahu sekali melakukan ibadah-ibadah yang di pandangan saya, di pandangan para ulama juga itu melenceng. Jadi saya dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya saya tes ke seseorang yang istilahnya yang sensitif lah. Coba dipegang. Itu muntah-muntah. Apa ini? Berarti betul. Semua hal yang di situ tidak sesuai syariat, ibadah, ya, aktivitas. Kemudian tidak diniatkan lillahi ta'ala, nah di situ masuk jin. Di situ masuk jin. Mau ulama sekelas dari Arab Saudi pun sama. Kalau di situ tidak ada unsur lillahi ta'alanya, tidak sesuai dengan syariat, di situ jin masuk ke dalam makanan, ke dalam minuman, ya, ke dalam tubuh kita. Allah menyuruh kita jangan marah. Kita hobi marah. Masuk jin Bu, ke dalam aliran darah kita. Sehingga kita mudah sekali marah nanti, susah mengendalikan. Ibu-ibu maaf, gibah. Sedep ya Bu. Masuk jin ke mulut kita. Jadi bukan cuma jin-jin yang maaf yang kesurupan kayak kuntilanak, pocong, bukan seperti itu. Jin juga mereka pintu masuknya macam-macam. Ada jin yang masuk karena diundang oleh sifat buruk kita, ada. Ada jin yang masuk dari istilahnya amalan-amalan yang tidak sesuai syariat, ada. Jin yang masuk dari budaya-budaya tertentu di Indonesia kan banyak itu, ada masuk. Jin yang masuk dari tidak lurus niat itu banyak masuk. Jadi jin itu memang diciptakan oleh Allah, kan pengetahuan kita tentang jin sedikit. Nah, saya bisa sedikit menerangkan tadi jin itu masuk di pikiran kita. Malah ya, kita menganggap misalkan rumah itu angker. Oh, jadi angker itu. Karena jin-jin terundang itu jin-jin yang ada di sekitar membaca otak kita sama hati kita. Sehingga mereka akan eksis di situ. Kalau kitanya cuek, mereka nggak akan eksis. Kenapa di Indonesia itu eksis? Kenapa di Inggris, di Amerika itu enggak? Karena di kita itu mereka diolah sama jiwa kita. Seneng nonton film-film yang gitu-gitu, ya, yang horor-horor. Itu masuk. Nah, kemudian bedanya jin dengan setan apa? Kalau jin itu kan jelas, mereka diciptakan sama seperti kita untuk beribadah.
Makanya saya beberapa kali mengislamkan jin, Bu. Dan mereka nangis. Baru kali ini saya didoakan oleh orang. Ya Allah, saya kalau ada orang misalkan kena guna-guna, doanya saya simpel, ya Allah, berikanlah keselamatan untuk orang yang menyuruh dan untuk jin ini. Akhirnya mereka nyerah. Mereka mau masuk Islam, mereka nangis. Saya pernah masuk ke salah satu rumah yang si ibunya itu bisa melihat. Pas datang itu kita di ruang tamu, dia heran loh. Ini yang gak kelihatan pada kemana ya Bu? Ibu apa Bu maksudnya? Iya biasanya di sini banyak Ustaz. Coba cari gitu. Dicari sama si ibunya di rumah. Pada ngumpet di dapur. Di dapur. Terus saya tanya, ayo semua kumpul. Kan Al-Quran itu buat jin juga kan ya. Al-Quran itu untuk jin. Jadi kalau ada yang bilang baca Al-Quran untuk menghancurkan jin, nggak bisa. Berarti kalau ada jin yang mau belajar Quran, bunuh diri dong. Hancur sendiri. Jadi tidak seperti itu. Nah, saya menerangkan tentang kebaikan tentang Al-Quran, tentang sunnah. Jin itu menangis malah. Mereka menangis ketika, ya Allah, berikanlah hidayah kepada jin ini seperti Engkau berikan hidayah kepada aku. Mereka menangis. Sehingga mereka nyerah. Saya tawari, mau pada masuk Islam, saya nggak lihat ya. Si orang tersebut yang dibantu oleh di matanya bisa lihat. Mau pada masuk Islam? Mau, berapa Bu? Dan mereka nangis. Jadi mereka punya keinginan sama seperti kita, punya nafsu. Bahkan ibu-ibu hati-hati kalau ke hutan, ya, ke sungai, atau rumah-rumah yang dianggap angker, ya, pohon mungkin. Itu kalau mereka ketendang, itu marah mereka, sama seperti kita. Marah. Jadi kalau saya gini, sebenarnya indikator kalau kita masih diganggu jin, kalau kita masih istilahnya diusilin sama jin, berarti level keimanan ketakwaan kita kurang. Jadi jangan nyalahin jin. Karena Allah itu pasti membedakan. Kalau imannya bagus, takwanya cukup, tauhidnya kuat. Jin ini sama seperti melihat sahabat Umar. Nah, di kita juga bisa. Umar itu apa sih yang dilakukan? Oh, tauhidnya kuat sekali. Kita juga bisa. Ya. Jadi gitu nanti Ibu terangkan sesuai dengan dosisnya bagus. Ya. Kemudian jangan menerangkan istilahnya jin itu sesuatu yang jahat. Karena mereka juga sama seperti kita, ada preman, ya, ada jenderalnya, ada rajanya, ya, ada istilahnya rakyat jelatannya. Kan kemarin waktu di siapa yang hilang itu kan banyak tuh ya, yang kesurupan, ada di sini, ada di sini. Padahal yang masuk itu ya maaf jin-jin cere lah, jin jalan yang suka bohong gitu. Itu jadi kabarkan tentang bahwa jin itu sama seperti kita. Mereka ada di mana-mana. Bahkan bukan cuma yang terlihat di pohon, berupa partikel-partikel kecil yang nempel di dinding, mungkin di karpet, bercampur dengan udara itu luar biasa banyak. Bahkan dalam tubuh kita ini, kalau kita sering berbuat dosa, sering maksiat, berarti sudah berapa kali jin itu masuk ke dalam tubuh kita. Jantung, di paru-paru, di usus, di otak, di mulut. Jadi semua yang ada di sini juga sama. Jangan ngapain takut sama jin yang di luar. Dalam tubuh kita aja jinnya banyak kok. Indikator bahwa kita memang banyak salah di hadapan Allah gitu. Makanya saya kalau ke orang-orang yang kena santet, jangan nyalahin dukunnya, jangan nyalahin jinnya. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa sampai Allah mengizinkan makhluk itu menyerang kamu? Nah, itu kan tauhid. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu pasti ada di bawah kekuasaan Allah, termasuk para makhluk. Jangan takut ya Bu ya dengan hal seperti itu. Misalkan di rumah, ya maaf mau ke belakang malam-malam, jangan takut. Karena kalau kita takut, menurut mereka itu asik mereka. Jadi harus berani. Saya tuh kalau dulu waktu SMA, kalau ada di rumah itu suara yang aneh-aneh, saya tuh bukan takut, tersinggung saya tuh. Tersinggung, saya datengin, jeblok. Ngapain kamu? Itu dulu ya, meskipun nggak boleh begitu. Maksud saya, jangan dibiasaan takut. Kalau di kita itu kan, makanya hindari nonton film-film yang begituan. Karena pasti akan diarahkan takut. Tapi juga jangan sombong. Ya. Karena Allah itu menjaga
Orang-orang itu kalau dia takwanya cukup, imannya bagus, ya, tauhidnya bagus, jin itu jangankan mau ganggu, dengar namanya aja udah takut. Memang sifatnya mereka seperti itu. Ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sering ke masjid, itu kalau misalnya lewat itu jin-jin yang di sekitar tuh malu. Mereka punya rasa malu juga. Sama kayak preman lah, ada kiai datang gitu, mau malu gitu. Ada kiai lewat gitu kan, masalah jin juga sama malu. Jadi mereka punya sifat sama seperti kita. Mereka punya marah, mereka punya benci, mereka juga punya kesukaan terhadap beberapa sifat kita. Itu, ibu-ibu cukup? Masih ada satu lagi ya? Nah, masih ada satu lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, tadi kan mendengar ceramah Pak Ustaz, hati saya itu bergerak tadi berdebat. Ibu, ibu kenapa gitu ya? Dari awal bu, dari awal pas duduk di sini udah jantung berdebar lebih kencang. Ada yang ngomong bu? Enggak, dalam hati ibu itu ada yang membisikkan sesuatu, misalkan jangan dengerin si kampret. Soalnya saya tuh sama jin gitu, si kampret. Malu apa gimana itu berdebat-debat. Ibu sekarang bicara dengan saya jantungnya lebih kencang. Lihat saya burem nggak bu? Lihat saya burem nggak di sini? Burem. Kalau jadi kayak nggak fokus ya. Kalau lihat ibu-ibu sebelah nggak, biasa aja. Biasa. Kalau lihat di sini, berarti ibu ada penyakit tertentu yang istilahnya sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Lambung. Oh. Memang biasanya gitu. Ibu sudah sakit lambung berapa lama? Ada lagi dari kecil atau dari sebelum nikah atau setelah nikah? Ibu usaha dagang. Oke, saya harus tahu ini makhluk ini yang ada di perut ibu. Jadi gini, asam lambung itu 80% insya Allah ada makhluk di perut. Ibu nggak usah bayangin makhluknya ya. Bayangin aja kayak mochi bentuknya. Lucu gitu. Jadi kalau bayangin yang serem-serem nanti takut. Di ibu siapa nama? Maaf. Ibu Ai ya. Ya, ibu ada konflik sama orang. Ada konflik sama orang. Gak ada. Dari kecil ibu sudah asam lambung, udah bermasalah di bagian perut. Setelah punya anak. Ya. Ini waktunya kan terbatas. Saya coba untuk mengarahkan yang di perut ibu untuk keluar aja lah ya. Nyesek nggak bisa? Nyelek gitu ya? Ada kresek nggak? Ada kresek? Ada yang bawa kresek? Ibu bawa kresek ya? Nah, karena kalau asam lambung yang faktanya itu ada makhluk mau dikasih obat-obat medis, insya Allah susah sembuhnya. Jadi si makhluknya harus keluar, nanti insya Allah ibu sembuh ya. Tapi ibu begini, ada sifat ibu yang berhubungan dengan perut. Maaf, ibu beberapa faktor ini nanti ibu jujur kepada saya. Apakah ibu kalau dinasehati itu agak susah? Mungkin dengan suami atau orang lain, jadi nggak senang kalau dinasehati? Ada. Ya, itu satu. Ibu kalau dikasih tahu suka ngeyel, ngeyelan juga. Ibu suka debat, adu argumen, senang? Enggak. Berarti yang dua tadi ya. Ibu mulai sekarang belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu pasti kalau ada nasihat, ada yang memberi pendapat, ada yang berbicara, dia pasti mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik. Ibu mau mulai sekarang belajar suami, jadi pendengar yang baik aja.
Jangan suka potong pembicaraan, jangan suka ngeles, jangan suka debat. Nanti insya Allah permasalahan di perut itu selesai dengan sendirinya. Ibu mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik? Mau? Lillahi ta'ala? Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu juga belajar untuk tidak mudah adu argumen. Dan satu lagi ibu, jangan ngeyelan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus satu lagi, kalau ada makhluk atau orang yang jahat ya sama ibu, mau dimaafkan? Misal gitu ya, mau ya? Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pergerakan di sini bu? Kenapa? Jantung. Baik, saya coba ya. Ibu santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, jika di dalam perutnya Ibu Ai ataupun di jantungnya Ibu Ai ada makhlukmu, ada ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat yang mungkin pernah dibaca oleh Ibu Ai karena ketidaktahuan beliau, aku mohon hancurkan ya Allah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak lurus niat tersebut. Aku mohon hancurkan ya Allah semua penyerta yang masuk ke dalam hal-hal yang tidak Engkau ridhoi tersebut. Amin ya Allah. Jika sifat Ibu Ai kurang baik di hadapanmu dan sudah diakui oleh Ibu Ai, aku mohon ampuni Ibu Ai ya Allah, ampuni banyak kesalahan Ibu Ai. Ya Rabb, jika ada serangan dari luar, aku mohon keluarkan ya Allah yang ada di jantung, yang ada di perut Ibu Ai, aku mohon keluarkan ya Allah. Keluarkan ilmu-ilmu ataupun para jin yang masuk ke dalam jantungnya Ibu Ai, aku mohon keluarkan ya Allah. Aku mohon keluarkan mereka, kembalikan mereka ke tempat semula. Kembalikan mereka ke tempat semula ya Allah, amin. Kembalikan mereka ke tempat semula, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada Ibu Ai agar dengan sembuhnya beliau menjadikan beliau lebih takut kepadamu dengan menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Bu, ada perasaan pengen muntah? Cuma jantungnya lu makin berdebar. Sekarang mendingan. Coba, yo, yang di perutnya Ibu Ai, yang di jantungnya Ibu Ai naik ke atas. Semua makhluk yang bereaksi di dalam jantung Ibu Ai, semua naik ke atas. Semua naik ke atas. Yang di perut Ibu Ai, yang di jantung Ibu Ai, ke arah tenggorokan, naik ke arah atas. Ada yang bergerak? Mual di situ, naik dari sini. Oke, mau keluar dulu. Yang di tenggorokan Ibu Ai, dah keluar sekarang. Keluar sekarang. Dah, daripada hancur, keluar. Ya, keluar sekarang. Keluarin Bu. Yuk, alhamdulillah. Terus keluar semua. Semua yang di tenggorokan, yang di perut naik ke arah atas, yang di perut semua naik ke arah atas. Semua yang di perut yang membuat asam lambung, semua naik ke arah atas. Ibu, yang di perut ada seperti tarikan dari sini? Ada, naik ke arah atas, ke sini. Sekarang di mana? Naik ya, ya. Yuk, semua naik. Semua naik yang di Ibu Ai. Semua jin yang ada dalam tubuh Ibu Ai semua naik. Yuk, kalau enggak hancur. Daripada hancur saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah keluar. Alhamdulillah. Semua yang di punggung, yang di perut. Ada selain yang di sini yang deg-degan? Yang deg-degan ada?
Cuma ibu ayah aja. Lebih nyaman Bu? Jantungnya udah normal? Udah enak kan? Jantung, nafasnya lega? Lebih lega? Si perut lebih dingin? Lebih nyaman? Ya, alhamdulillah. Ibu pokoknya mulai sekarang jangan suka ngebatin ya. Kalau ada orang yang kira-kira kata-katanya kurang seret, perilakunya kurang seret, udahlah. Rasul kan mencontohkan, maafkan mereka. Tapi memaafkannya lillahi ta'ala. Ibu memaafkan orang lain itu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Karena penghuni surga isinya pemaaf. Jadi ibu-ibu sekarang di sini belajar jadi pemaaf ya. Penghuni surga diisi oleh orang-orang yang lurus niatnya di dunia. Nah, belajar juga untuk meluruskan niat. Penghuni surga itu tidak mudah marah. Jadi mulai sekarang belajar untuk tidak mudah marah. Penghuni surga itu isinya orang-orang yang rendah hati. Mulai sekarang jangan sombong. Di media sosial dimanapun nggak usah pamer, nggak usah riak, meskipun dalam hati nggak usah ya. Belajar untuk kita, Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang takwa. Nah kita kejar itu. Mudah-mudahan termasuk kita di sini ya ikhtiar ya, hujan-hujanan, keluar ongkos. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga mudah-mudahan tabungan kita di akhirat itu bertambah. Yang paling penting itu kan kita selamat. Nanti habis meninggal itu yang penting kita selamat, ya Bu ya. Kalau dunia itu semua sifatnya ujian. Dunia semua itu sifatnya ujian. Hasilnya akhirat. Hasilnya kita di dunia itu akhirat. Jadi ibu-ibu sedang kesel ujian, lagi seneng ujian, punya mobil mewah ujian, gak punya mobil ujian, ya. Nah, itu sikapi dengan ujian, dengan cara-cara yang ada dalam Quran dan As-Sunnah. Nah nanti hasilnya kita akan dapatkan di akhirat. Begitu ibu-ibu, ini sudah mau asar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk istiqomah dalam kebaikan. Nanti ditutup doanya sama antum. Ya, begitu ibu-ibu ya. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.